dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Malam Indri. Pas jam 7 ya. Kalau udah boleh mulai. Malam, Bapak Ibu, Romo. Romo Marcel, apakah sudah bisa dimulai, Romo? Baik. Dulu ya. Recording in progress. Selamat malam, para Romo, Bapak Ibu, serta seluruh keluarga, teman, dan sahabat semuanya. Malam ini kita berkumpul secara online untuk memperingati 7 hari kepergian saudara kita terkasih, Johannes Maksipaat, dalam perayaan Ekaristi yang akan dipimpin oleh Pastor Marcelus Koa MSc dari Gereja Bunda Hati Kudus, Paroki Kemakmuran. Bapak Ibu dimohon agar bisa suara atau audio boleh dimatikan, tidak mengganggu jalannya perayaan Ekaristi. Kini kita akan mulai perayaan Ekaristi dengan lagu pembukaan Tuhan Kanilah. Tuhan kasihani kami, hamba-Mu yang meninggal. Hiburlah dan tabahkanlah keluarga yang tertinggal. Hamba-Mu ampunilah dosanya, hapuskanlah.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama-Mu. Shalom. Keluarga yang dikasih Tuhan, Bu Ina, Joanna, Laura, para pastor, suster, bruder, Bapak Ibu sekalian, keluarga besar, baik yang ada di Jakarta maupun yang di Manado, yang hadir dalam Pranekaristi pada malam ini, kita semua turut mendoakan saudara kita, Bapak yang terkasih, Bapak Johannes Maksipaat, 7 hari dipanggil oleh Tuhan. Di dalam kisah penciptaan, pada hari yang ke-7, Allah beristirahat. Tapi ini juga menjadi refleksi bagi kita sekalian, bahwa saat ini, saudara kita, Bapak Maksipaat, bersemayam bersama Allah. Ia beristirahat dan Allah mengundang dia untuk masuk ke dalam rumahnya. Masuk ke dalam rumah yang kudus, rumah yang disediakan oleh Tuhan sendiri. Kehadiran kita, Bapak Ibu, saudara-saudari, para romo, suster, bruder, kita mendoakan keselamatan saudara kita, Bapak Maksipaat, tapi juga kita meneguhkan, menguatkan keluarga Ibu Ina, Joanna, dan Laura yang bersiara di dunia ini. Secara khusus kedua anaknya, Joanna dan Laura, supaya tetap semangat, tetap setia, melanjutkan kasih karya baik yang telah Papa jalankan, Papa berikan kepada kalian. Mari saudara-saudari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kita mengakui segala kekurangan kita. Mohon ampun agar kita dilayakkan untuk merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber segala penghiburan, Engkau telah memanggil Bapak Johannes Maksipaat 7 hari yang lalu dari dunia ini. Ampunilah segala dosa dan kesalahannya. Terimalah dia dalam kerajaan-Mu, dan gabungkanlah dia pada persatuan para kudus yang Kau tebus dengan darah Putra-Mu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra yang hidup dan berkuasa bersama Dia dalam persatuan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik.
Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaranku, Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian, aku lepas dari mulut singa. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Di hening hati ini ku dengar sabda-Mu ya Tuhan, menggema lembut dalam kalbu, membuka mata hatiku. Ku ingin melangkah seturut sabda-Mu, agar ku selalu dekat dengan-Mu. Kan ku wartakan sabda-Mu, Tuhan, ke penjuru dunia. Ajarku untuk selalu setia, menjadi saksi dan pewarta hingga di seluruh dunia, memuji-Mu, haleluya. Ku ingin melangkah seturut sabda-Mu, agar ku selalu dekat dengan-Mu. Kan ku wartakan sabda-Mu, Tuhan, ke seluruh penjuru dunia. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Engkaulah Petrus, dan di atas wadas ini akan kudirikan jemaatku, dan kerajaan maut tidak akan mengalahkannya. Haleluya. 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 Tuhan bersamamu. Dan bersama-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Dia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka,
Tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga, dan apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para Romo, Bapak Ibu, saudara-saudari keluarga, baik di Jakarta maupun di Manado, atau di mana saja yang mengikuti Ekaristi untuk mengenang Bapak Maksipat 7 hari berpulang ke rumah Bapa di surga. Saya berjumpa dengan Pak Maksipat ketika pindah ke BHK, Paroki Kemakmuran. Ketika saya SK untuk pindah ke sini, lalu beliau juga tahu, dan Pak Maksipat WA saya, Pastor Marcel, mau dijemput atau mau datang sendiri? Nah, beliau rencana mau jemput saya waktu itu di Lui. Saya bilang, sudah Jom, tidak usah sibuk-sibuk, saya datang sendiri saja. Oh iya, oke dah, dia bilang begitu. Lalu Recording stopped. Saya berjumpa dengan beliau, tapi perjumpaan yang paling mendalam adalah ketika dalam rapat Dewan Pastoral Harian. Beliau sebagai sekretaris DPH Gereja BHK. Kita selalu berdiskusi bersama dalam rapat, dan Pak Maksipat ada orang yang ngotot begitu. Tanda kutip, tujuannya baik, bukan untuk memperjuangkan kepentingan dia, tapi memperjuangkan kepentingan umat. Dan dia selalu ngotot. Kadang yang lain belum selesai berbicara, dia langsung apa yang maksudnya langsung motong gitu. Dia ngotot. Dan sesudah rapat, dia selalu mengatakan, jangan lupa, nanti kita akan mengakhiri SK kita ini, kita mau perpisahan di Pulau Timur, daerah saya. Selalu dia mengatakan itu. Kita akan membuat perpisahan, kita mau rekreasi di NTT bersama DPH. Perjalanan perjumpaan saya ya sekian bulan bersama Pak Maksipat. Beliau adalah orang yang komunikatif, ya, selalu mengkomunikasikan sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan gereja, kehidupan umat. Hebat. Dan saya belajar dari beliau. Juga selalu mengakhiri sebuah rapat dengan ya komunikasi melalui Facebook. Ayo paparasi, ayo kita foto. Saya sudah pikir ini pasti 5 atau 10 menit kemudian Pak Maksi akan buat di FB. Benar, pasti itu. Ya. Saya melihat juga FB-nya perjumpaan dengan tokoh umat, tokoh masyarakat, dengan siapa saja, dia selalu buat di Facebook, di media sosial. Pak Maksi adalah orang yang komunikatif, dan saya merasa luar biasa sebagai sekretaris DPH. Juga pertemuan-pertemuan dia selalu hadir. Pertemuan skop KAJ, dia selalu mewakili gereja BHK hadir di sana. Ketika sakit,
sakit waktu pertama, jatuh, lalu ya kita tenangkan diri, kita kuatkan keluarga, kuatkan Bu Ina, Joanna, Laura. Saya sempat video call hari ini. Saya video call ke WA-nya Pemaksipat, tapi yang angkat anak. Nah, saya kaget, saya Pemaksipat angkat nih. Ternyata anak saya, di mana Papa? Oh, Romo, Papa udah di rumah sakit. Ya sudah, kita bawa dalam doa ya. Kita bawa dalam doa. Lalu perjalanan waktu, Ina WA Romo, saya lupa itu hari yang keberapa di rumah sakit Royal Taruma. Lalu minta saya untuk memberi sakramen perminyakan. Sakramen perminyakan pada Pemaksipat. Saya bilang nggak usah jemput, nanti saya sana, saya mikir sendiri, saya akan kita ketemu aja di rumah sakit, beritahu aja di lantai berapa, kamar berapa, saya akan ke sana. Lalu saya dalam perjalanan ke sana, ketika melihat Maksipat yang terbaring, saya merasa apa ya, maksudnya secara pribadi saya dalam batin saya mengatakan ini kayaknya nggak lama ini. Tapi saya diam saja, saya dapat beritahu Bu Ina. Saya diam saja dalam batin saya, bahwa dalam doa selesai perminyakan, dan ini saya bilang Bu Ina, sudah kita ikhlas, kita berserah pada Tuhan bahwa dalam doa. Dan saya merasa Bu Ina adalah orang yang kuat dalam arti ketika WA di grup, di pleno, dia selalu doa adalah kekuatan. Kata itu yang bagi saya sangat mendalam. Ketika dia WA kepada teman-teman, kepada dewan, dia selalu mengatakan doa itu adalah kekuatan untuk menyembuhkan. Saya merasa hebat ini, keluarga ini selalu berserah, berpasrah pada kehendak Tuhan. Walaupun secara manusiawi pasti menyesal begitu, mungkin juga marah sama Tuhan. Kenapa Tuhan harus memanggil ayah, bapak yang tercinta? Dan malam ini nanti sesudah misa, Bu Ina akan memberi kesaksian tentang seorang Maksipat yang begitu baik. Saat ini, saudara kita, Pak Maksipat, bersemayam di rumah. Tuhan mengundang untuk istirahat di rumah Tuhan, rumah yang telah disediakan. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan. Dalam bacaan pada malam ini, surat Rasul Paulus pada Timotius, sana dikatakan seperti ini, dan saya merenungkan ini. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Rasul Paulus membuat analogi tentang pertandingan. Ini menjadi refleksi untuk kita sekalian, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita kalau menonton pertandingan, apalagi lomba lari, atletik, kita selalu melihat siapa yang akan juara dan siapa yang tidak juara. Siapa yang akan mendapatkan medali dan siapa yang tidak akan mendapatkan medali. Orang selalu berusaha melihat yang garis finish, yang juara itu siapa. Tapi kita tidak tahu bagaimana para pelari itu berjuang, berusaha menjaga tubuh mereka, merawat diri mereka, memberi asupan makanan yang bergizi untuk mereka. Kita tidak tahu bagaimana mereka berlatih, sehingga mereka bisa berusaha berjuang di dalam pertandingan. Saya merasa bertahun-tahun sejak kecil, Pak Maksipat
sudah berjuang untuk merawat imannya, merawat hatinya, merawat keluarganya, merawat hidupnya, sehingga ia bisa mengakhiri pertandingan itu dengan baik. Rasul Paulus membuat analogi pertandingan, bukan saja kepada sahabatnya Timotius, tetapi juga kepada kita sekalian. Supaya kita melihat figur Paulus yang berusaha menjaga merawat imannya sampai terakhir hidupnya. Memang tidak gampang kita merawat iman kita di saat-saat seperti ini. Banyak cobaan, banyak tantangan, banyak hambatan yang sering membuat iman kita gugur. Dan Paulus merujuk temannya Alexander. Dan dia mengatakan dia tidak menjaga dan merawat imannya dengan baik sehingga ia gagal. Saudara-saudari, keluarga yang dikasih Tuhan, malam hari ini perjumpaan kita dalam Ekaristi kita mengenang 7 hari pemaksipan. Yang kita rayakan adalah iman, harap, dan kasih. Itulah yang bagi saya menjadi hal yang sangat mendasar. Maksipat punya iman yang kuat, tapi punya pengharapan untuk kehidupan kekal. Dia juga punya kasih, merawat, menjaga, memberi kebaikan kepada siapapun yang ia jumpai. Saya melihat di biodatanya Pemaksipat, kemana-mana dia selalu menjadi sekjen, sekretaris antara di kawan Katolik, di DPH. Saya melihat, ini luar biasa. Berarti Pemaksipat menjadi juru bicara. Menjadi juru bicara. Bukan saja kelompok-kelompok kita, tetapi juga untuk diri kita masing-masing. Kita berdoa semoga saudara kita, Bapak Maksipat, menjadi juru bicara untuk keluarga, untuk kita sekalian yang bersiaran di dunia. Mari Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan Ekaristi Kudus ini. Tuhan Maha Rahim mengampuni segala dosa, salah, kekurangan, Pemaksi, menjadi berdoa bagi keluarga Dina, Juana, Laura, dan juga kita sekalian yang bersiaran di dunia ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dipakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Allah Bapa di surga, limpahkanlah segenap rahmat dan cinta untuk menyinari Bapak Johanis Maksipaat, agar setelah kehidupannya di dunia ini, dia boleh menikmati kehidupan abadi bersamamu di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa di surga, berikanlah penghiburan, keikhlasan, ketabahan, dan ketulusan hati bagi keluarga serta kaum kerabat Bapak Johanis Maksipaat. Semoga sinar kasih-Mu menghibur mereka dalam duka dan memberi harapan akan masa depan yang lebih baik bagi mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa di surga, semoga semua orang beriman yang telah meninggal, lebih-lebih selama masa pandemi ini, Engkau anugerahi rahmat kehidupan kekal, berkat pengampunan atas segala dosa dan kelemahan mereka.
Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa di surga, berikanlah kami mata iman yang jernih, agar kami tidak terlena oleh gemerlapnya hidup di dunia ini, melainkan terus berkarya sesuai panggilan-Mu atas diri kami masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami ingin memasrahkan sepenuhnya kepada penyelenggaraan saudara kami Bapak Johannes Maksipat yang telah mendahului kami. Teguhkanlah ikatan persaudaraan yang mempersatukan dia dan kami semasa hidup dan sesudah kematiannya di dunia maupun di akhirat, demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Persiapan persembahan. Menghadap altar-Mu ya Tuhan, ku haturkan kurban persembahan di dalam perjamuan suci, wujud nyata kasih-Mu yang kudus. Roti tak beragi, lambang tubuh-Mu, anggur yang murni, lambang darah-Mu. Terimalah Tuhan persembahanku, hormat puji dan bakti-Ku padamu. Ku bersyukur kepadamu Tuhan, atas segala yang telah Kau berikan, rahmat dan kurnia-Mu Tuhan, kasih dan cinta-Mu kepadaku. Semua milik-Mu, jiwa ragaku, kehendak hati, akal dan budi, pakailah Tuhan dalam karya-Mu, mewartakan kabar sukacita-Mu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan ini berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah yang kekal dan kuasa, Putra-Mu telah memberikan dirinya kepada kami sebagai roti yang menghidupkan dan mencurahkan darahnya sebagai minuman yang menyelamatkan. Kasihanilah hamba-Mu Bapak Johannes Maksipat yang telah menghadap hadirat-Mu 7 hari yang lalu, dan selamatkanlah dia berkat kurban Kristus yang kami rayakan ini, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu, Marilah mengarahkan hati pada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur pada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya, Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur padamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab Dia menerima maut seorang diri supaya kami semua tidak mati. Bahkan Dia sudah rela wafat seorang diri supaya kami semua hidup bagi-Mu untuk selamanya. Sebab itu bersama paduan suara para malaikat kami memuji-Mu dan dengan sukacita berseru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan,
Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur padamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan padamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti padamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu Bapak Johannes Maksipaat, yang 7 hari Tuhan panggil dari dunia ini ke hadirat. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga.
masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan padamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan selalu bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga pencampuran tubuh dan darah Kristus ini menghantar kita pada kehidupan kekal. Amin. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa kita. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya
Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah kehidupan dan kebangkitan kami. Engkau telah menyerahkan diri untuk kami dan bangkit dengan mulia. Kami berdoa untuk Bapak Johannes Maksipat yang telah menghadap hadirat 7 hari yang lalu. Ia telah dibersihkan oleh wafat dan kebangkitan-Mu. Semoga ia Kau muliakan dengan anugerah kebangkitan. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa, Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Para romo, suster, bruder, Bapak Ibu, saudara-saudari keluarga, kawan semua, baik yang ada di Jakarta maupun di Manado, terima kasih atas persamaan kita dalam Ekaristi Kudus malam ini, 7 hari berpulangnya saudara kita, Bapak Johannes Maksipat. Mari kita menerima berkat Tuhan, yaitu baru kita mendengarkan sharing pengalaman dari keluarga, dari Ina bersama anak-anak. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga Allah sumber segala penghiburan memberkati saudara, sebab Dia telah menciptakan manusia dengan kebaikannya yang tak terhingga dan dengan kebangkitan Putra Tunggalnya. Dia telah menganugerahkan kepada umat beriman harapan akan kebangkitan. Amin. Semoga bagi kita yang masih hidup, Dia mengampuni dosa-dosa, dan bagi manusia yang telah meninggal, khususnya Bapak Johannes Maksipat, Dia menganugerahkan tempat terang dan damai. Amin. Semoga kita semua hidup bahagia selamanya bersama Kristus yang kita percaya sungguh telah bangkit dari kematian. Amin. Dan semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Allah. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Was grace that taught my heart to fear, that grace my fears relieved. How precious deep that grace appeared, the hour I first believed. Terima kasih kepada Romo Marcel yang telah memimpin misa malam hari ini, kepada semua yang telah hadir, para Romo yang begitu banyak hadir malam hari ini, kepada teman-teman yang bertugas dan telah membantu pelaksanaan misa malam hari ini. Terima kasih.
Bapak Ibu, kami mengharapkan Bapak Ibu, para Romo dan teman-teman semua tidak meninggalkan ruang Zoom ini karena masih ada beberapa acara. Sebelum kita lanjutkan, keluarga ingin memiliki dokumentasi foto bersama malam hari ini sebagai kenang-kenangan. Maka kami mohon para Romo, Bapak Ibu, teman-teman boleh membuka videonya sejenak untuk dilakukan dokumentasi foto bersama. Terima kasih. Silakan Larry. Ini mungkin ada 6 slide ya. Saya mulai dari yang pertama. 1, 2, 3. Ini slide pertama. Sebentar ya. Oke, slide kedua. Oke, 1, 2, 3. Oke, tahan dulu. Slide ketiga. Oke, 1, 2, 3. Oke. Slide keempat. Masih banyak yang belum buka kamera ya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Terus ini slide kelima. Oke, 1, 2, 3. Oke, slide terakhir, slide 6, 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih. Sebagai acara berikutnya kita akan mendengarkan sharing yang tadi sudah disampaikan Pastor Marcel. Ina akan memberikan sharing, peneguhan, dan ucapan terima kasih kepada semua yang hadir. Silakan untuk Ina. Terima kasih kepada semua teman-teman. Mohon maaf, saya tidak buka kamera ya, biar wajah Maksi saja yang tampil di kamera, biar teman-teman tetap teringat akan Maksi. Pertama-tama, saya mau mengucapkan terima kasih kepada Romo Marcel yang telah berkenan memimpin perayaan misa secara daring untuk mengenang Maksi yang 7 hari lalu menghadap Tuhan Sang Pencipta. Juga kepada Romo-Romo yang hadir, yang saya lihat Romo Jack Tarigan, Romo Dwi Rahadi, Romo Mangke, Romo Budi Santoso, Romo Roni, Romo Sisko, Romo Heri, Romo Stephen, Romo Petrus Tripomo, Bruder Matias, serta seluruh umat paroki Bunda Hati Kudus Jakarta, teman-teman Maksi dari KWI, sahabat Maksi dari Kawanua Katolik, Seminari Pineleng, Seminari Kakaskasen, komunitas-komunitas yang Maksi terlibat di dalamnya, juga keluarga besar Maksi dan Ina yang sudah hadir dalam misa malam ini, dan yang selama ini telah mendukung dalam doa yang tidak putus-putusnya, juga dukungan secara moral, material. Kami sekeluarga mengucapkan banyak terima kasih. Semoga Tuhan saja yang membalas kebaikan Bapak, Ibu, keluarga, dan sahabat semuanya. Selama ini, teman-teman yang pernah bertemu saya di dalam prosesi sejak tanggal 15 sampai 17 Agustus, mungkin bingung melihat saya kok tidak pernah kelihatan menangis. Tapi tadi pagi, saya berkunjung ke makam Maksi bersama keluarga, dan saya menangis di atas pusara Maksi di dalam doa. Puji Tuhan, ternyata saya masih tetap mencintai kehadirannya, walaupun tubuhnya sudah tidak ada lagi di tengah-tengah keluarga kami. Selama masa pandemi ini, saya sangat bersyukur karena punya waktu lebih banyak dengan Maksi di rumah, walaupun masing-masing kami dan anak-anak punya kegiatan masing-masing. Kehadiran Maksi di rumah sungguh membuat kami bahagia dan bersuka cita, karena Maksi adalah seorang yang sangat baik. Dan ternyata semua teman-temannya yang terlihat kerjasama dengan Maksi, yang terlibat kerjasama dengan Maksi, juga sangat merasakan kehilangan. Maksi yang selalu totalitas dalam melakukan pekerjaan apapun, baik dalam ide maupun eksekusi, pastinya banyak teman-teman yang merasa kehilangan. Saya sendiri punya mimpi. Nanti kalau Maksi sudah pensiun, saya kepingin menjalankan usaha bersama dengan anak-anak yang sudah
udah semakin dewasa. Joan 20 tahun dan Laura 17 tahun. Tapi rancanganku bukanlah rancanganmu. Mimpiku bukanlah mimpimu. Diduga gejala awal stroke oleh dokter. Kejadian yang dialami Maksi pada tanggal 1 Agustus sungguh tidak bisa dibayangkan, sehingga mengakibatkan gegar otak berat. Sempat mengalami mujizat kebaikan Tuhan selama 9 hari pertama, karena dukungan banyak doa dari keluarga dan sahabat Maksi. Ini saya sharingkan video keajaiban Tuhan atas Maksi yang saya alami sendiri. Iya. Halo sayang. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Lemas tangannya. Ketika ku percaya, lemas tangannya. mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sejak tanggal 10 Agustus atau 5 hari selanjutnya adalah hari-hari yang sangat mencekam, bagaikan roller coaster, karena kondisi Maksi yang dari ke hari naik turun karena pneumonia pada paru-paru akibat pendarahan pasca operasi tracheostomi. Saya sempat melihat lagi keajaiban Tuhan terhadap kondisi saturasi oksigen Maksi yang tiba-tiba naik dari 60 ke 90-an dan sempat bertahan selama 24 jam. Ini keajaiban yang saya lihat karena secara medis ini tidak mungkin. Kemudian semua hanya berlangsung, kemudian semua hanya dalam hitungan jam, tiba-tiba drop lagi karena organ-organ tubuh lainnya ternyata sudah rusak akibat komplikasi dan asupan antibiotik yang keras dan harganya tingkat dewa. Maksi selalu beriman akan penyelenggaraan ilahi. Setelah Tuhan mempersiapkan mental saya dan keluarga selama 14 hari, Tuhan berkehendak lain. Tanggal 15 Agustus mulai jam 1 pagi, jantung Maksi tiba-tiba berhenti. Tapi setelah dipompa, jantungnya berdetak lagi. Sambil rupanya Maksi masih menunggu kehadiran keluarga Pak Atrumokoy. Setelah satu persatu keluarga bertemu Maksi di ruang ICU, maka pada jam 13.15, Maksi menghadap Sang Pencipta yang dikasihinya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Umatku yang terkasih, percaya waktu Tuhan waktu yang terbaik. Tuhan punya rencana atas hidup kita.
bila kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah ku mengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ingat saudaraku, Tuhan akan menyertai kita sampai kapanpun. Tuhan memberkati kita. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya, itu mungkin waktu yang telah Tuhan berikan kepada Maksi tanggal 15 Agustus, beberapa momen yang sepertinya sudah dipersiapkan oleh Tuhan untuk Maksi terima. Karena saya sharing video ini kepada Romo Stephen lalu, kemudian Romo Stephen lalu mengatakan, Maksi mendapat apresiasi atas segala usaha dan perjuangannya. Tanggal 15 dengan segala kisahnya menjadi hadiah Tuhan baginya. Kita bersyukur atas hidupnya yang syarat makna dan inspirasi. Maksi senang sekali foto-foto. Teman-teman di Paroki Bunda Hati Kudus selalu memanggilnya Papa Rasi. Karena dari balik layar Zoom, Maksi bisa mengambil foto-foto bagus maupun lucu. Facebooknya penuh dengan foto-foto bagus dari setiap momen yang dialaminya. Untuk mengapresiasi Maksi dan untuk mencoba mewujudkan mimpi bersama walau tanpa kehadiran Maksi, saya telah membuat YouTube channel dengan judul Maksi The Channel of Love. Saya mengundang teman-teman dan sahabat Maksi untuk like, subscribe, dan klik lonceng channel YouTube ini agar ada cinta-cinta yang bisa teman-teman terima lewat video-video di channel Maksi yang akan muncul di kemudian hari. Sehingga dengan demikian, Maksi tetap ada di hati teman-teman semua. Sebagian video yang sudah ada di YouTube dibuat oleh Joanna Paat, putri pertama Maksi, yang sekarang lagi kuliah di Prasetya Mulia semester 3, jurusan Event Organizer. Semoga Joan bisa mengikuti jejak papinya, menjadi event organizer yang sukses seperti papinya. Papi Maksi tidak bisa mendampingi perjalanan hidup anak-anaknya, tapi kami percaya doa Papi Maksi dari surga akan terus menyertai kami sekeluarga dan juga sahabat-sahabat Maksi semuanya. We love you, Papi Maksi. Your friends love you too. Dan sebagai persembahan terakhir, sharing terakhir dari saya akan men-sharingkan video yang dibuat oleh Joan untuk mengenang kebaikan-kebaikan dan cinta Papi kepadanya. Silakan, Joan. Ada suaranya? Ada suaranya? Laura adalah seorang anak SD Santa Ursula kelas 1A nomor 13. Dia paling pintar bernyanyi dan menari. Begitu saja ya.
took the supermarket flowers from the windowsill. I threw the day-old tea from the cup. Packed up the photo album Matthew had made. Memories of a life that's been loved. Took the get well soon cars and stuffed animals. Poured the old ginger beer down the sink. Dad always told me, don't you cry when you're down. But Mum, there's a tear every time that I blink. Oh, I'm in pieces, it's tearing me up. But I know a heart that's broke is a heart that's been loved. So I'll sing hallelujah. You were an angel in the shape of my mom. When I fell down, you'd be there holding me up. Spread your wings as you go. When God takes you back, He'll say hallelujah, you're home. I fluffed the pillows, made the bed, stacked the chairs up. Folded your nightgowns neatly in a case. John said he'd drive, then put his hand on my cheek and wiped a tear from the side of my face. And I hope that I see the world as you did, 'cause I know a life with love is a life that's been lived. So I'll sing hallelujah. You were an angel in the shape of my mom. When I fell down, you'd be there holding me up. Spread your wings as you go. And when God takes you back, He'll say hallelujah, you're home. Hallelujah. You were an angel in the shape of my mom. You got to see the person I have become. Spread your wings and I know that when God took you back, He said hallelujah, you're home. God took you back, He said hallelujah, you're home. Terima kasih Yohan yang telah membuat video yang begitu bagus. Semoga Tuhan memberikan tempat terindah kepada Papi di surga, dan Papi selalu menjadi pendoa buat kita sekeluarga dan juga buat teman-teman Papi dimanapun berada. Sekali lagi kepada teman-teman Maksi dan teman-teman saya dan seluruh keluarga, saya mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Baik, para Romo, Bapak Ibu, seluruh keluarga, teman-teman dan sahabat. Saya sebagai adik Ina mau sampaikan untuk Ina Yohan Laura, tetap kuat di dalam Tuhan. Kami semua mencintai kalian dan selalu ada untuk kalian. Tetap kuat ya.
Berikutnya kita akan mendengarkan sharing dari beberapa pastor yang merupakan sahabat baik dari Maksi yang tentunya akan memberikan juga peneguhan kepada keluarga. Kami persilahkan untuk Pastor Johannes Mangke. Dipersilahkan, Pastor. Hai, selamat malam kepada semua yang hadir. Berpulangnya Maksi tentu meninggalkan rasa kehilangan yang besar kepada keluarga, Ina, anak-anak Yohan dan Laura, serta keluarga besarnya. Dan bagi saya pribadi, rasa kehilangan ini juga dapat dikatakan cukup mendalam karena mengenal Maksi sebagai seorang yang begitu baik, yang ramah, rajin, bekerja keras, aktif, penuh inisiatif dan aksi, dan terutama sebagai seorang yang beriman. Saya yakin imannya ini diwariskan dari keluarganya. Keluarga yang saya sudah kenal sejak akhir tahun 1970-an atau awal tahun 1980-an di Manado. Bapak dari Maksi, Bapak Yosep Paat, adalah seorang tokoh umat. Oke, Romo Mangke sinyalnya putus. Ya. Maaf, tadi putus. Ya. Ayah dari Maksi, Bapak Yosep Paat, adalah seorang tokoh awam Katolik di Keuskupan Manado yang disegani. Ya, dan saya kira dari keluarganya diwariskan satu iman yang kokoh, yang kuat, yang dapat kita lihat dan saksikan dalam diri Maksi dan tentu seluruh keluarganya. Saya makin mengenal Maksi, terutama sejak pembentukan Kawanua Katolik di Jabodetabek ini, di mana Maksi didaulat sebagai sekretaris jenderal dan terlibat sejak dari gagasan awal pembentukan Kawanua Katolik ini, juga dalam eksekusinya, dalam mempersiapkan statuta, dan begitu banyak kegiatan yang sudah dilaksanakan bersama-sama. Dan dari sini kita bisa menyaksikan ada begitu banyak kemampuan-kemampuan dan bakat-bakat yang ada dalam dirinya, secara khusus bakat artistiknya. Dia ikut dalam kor dengan suara yang bagus, dia seorang desainer, beberapa buku kenangan dari kami, dan barangkali yang terakhir yang dia realisasikan adalah buku kenangan saya dalam rangka 40 tahun imamat saya tanggal 29 Juni yang lalu. Ya, bersama dengan tim kecil, kami 6-7 orang, ya, menyelesaikan buku ini tepat pada waktu sebulan sebelum hari H ini sudah selesai. 220 halaman, dan Maksi lah yang menjadi orang yang membuat layout ya secara keseluruhan dari buku saya ini, buku kenangan saya. Ya. Dia sungguh-sungguh membuat
suatu buku yang sangat indah. Ya. Bagaimana dia mendesain, membuatnya menjadi menarik, apalagi cetakannya cukup mewah sehingga sangat indah untuk dilihat, terutama dari sisi layout-nya. Terima kasih Maksi atas kebersamaan itu dan sudah memberikan satu kesan yang sangat mendalam bagi saya, khususnya peran yang sangat besar dalam ikut merayakan ucapan syukur saya ini. Musibah yang menimpa Maksi 1 Agustus yang lalu tentu tidak kita sangka-sangka semua, khususnya kaum keluarga, tentu sangat terkejut. Ketika itu saya masih ada di Manado sementara berlibur. Tarigan, boleh dipersilakan Pastor Yakobus Tarigan. Ya, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari, khususnya Ina, anak-anak, dan keluarga besar dari Maksi. Saya mengenal Maksi sejak tahun 96 dan Maksi sudah mengenal saya tahun 90-an. Malah juga katanya ketika Monsinyur Suwatan ditabiskan jadi uskup Manado, saya diundang juga ke sana. Dia sudah mengenal saya pada saat itu. Tahun berapa itu? Tahun Monsinyur Suwatan ditabiskan jadi uskup Manado. Tahun 90. Tahun 90-an. Masih saya terima di KWI. Pada saat itu saya sebagai sekretaris komisi Kerasulan Awam dan sekaligus sebagai kepala kantor dari tahun 1989 sampai 99, 10 tahun saya di sana. Dan saya menerima Maksi, kalau saya tidak salah, tahun 96-97. Pertama kali masuk ke KWI, dan memang saya menampung ex-seminari Pineleng, Romo Mangke. Pertama itu Alek Relawan, saya terima juga. Kemudian Victor, dan yang terakhir itu Maksi. Ketika saya terima sebagai karyawan di KWI, dalam hal ini Komisi Kerasulan Awam, saya beri catatan pada Maksi, you boleh di sini sejauh mana kamu mau. Tapi begini saya bilang, di sini kita nggak bisa dapat banyak uang, bisa cukup makan. Tapi kalau jadi kaya secara material nggak bisa di sini. Maka saya bilang ya bagus di sini sebagai batu loncatan. Lalu setelah beberapa tahun belajar di sini, bisa cari tempat yang lain, kita cari bersama-sama. Seperti juga pada saat itu Alek Relawan, dia saya terima dengan catatan, kamu nggak bisa terus-menerus di sini, karena gajinya pas-pasan. Kalau hidup di Jakarta agak susah. Saya bilang pada Alek Relawan, lalu kemudian dicarikan tempat dengan gaji yang agak lumayan, karena saya bilang saya hidup realistis sekali. Jadi kalau you dikerja di KWI dengan gaji yang lumayan pada saat itu, nggak terlalu besar, tidak bisa hidup, ya hidup cukup lah, kasih kurang-kurang sedikit kalau di sini, begitulah. Ya Romo katanya, dan kita bagi tugas, saya bilang kita hanya berdua pada saat itu. Kadang-kadang dia kuliah di STF dari Arkoro, lalu bilang kalau you kuliah, saya jaga kantor. Kalau you ada, saya bisa mengajar kemana atau di paroki. Nah, kita atur begitu karena kantor selalu harus ada orang, paling tidak seorang di sini. Jadi saya terima Maksi di sana dengan
dengan catatan itu tadi. Lalu setiap bulan saya bilang saya pastor paroki, di paroki ada makan, semua tersedia, ada uang saku juga. Jadi setiap kali dapat honor bulanan, saya kasih 50% honor saya untuk maksi, supaya dia bisa hidup dengan baik di Jakarta. Kemudian tahun 99 saya keluar dari KWI, rupanya maksi pindah ke Komisi Kerasulan, Komisi Liturgi. Dan terakhir itu dia di Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan. Tapi cukup lama juga di Komisi Liturgi, dan di Komisi Liturgi kami ketemu lagi dengan maksi, terutama karena saya juga diminta menjadi pengurus inti Komisi Liturgi KWI selama 2 periode, itu berarti 6 tahun, dan sebelumnya juga di Komisi Karya Misioner. Hari selama 22 tahun saya di KWI, tapi yang penuh itu selama 10 tahun, 3 periode tambah 1 tahun. Jadi saya mengenal maksi dan banyak sekali bekerja sama dengan dia, terutama dalam penerbitan buku-buku saya. Saya bisa kadang-kadang menulis dengan cepat sekali. Saya kira ada puluhan buku, di mana seperti tadi Romo Mangkai katakan, dia memang sangat bagus sebagai layout, ya, buat gambar-gambar dan seterusnya. Saya bisa menulis cepat, tapi banyak sekali salah-salah kata, salah ketik. Lalu saya minta maksi selalu untuk membuat layout dan teliti lagi dan seterusnya. Jadi beberapa buku saya, layoutnya itu dibuat oleh maksi, yang diterbitkan misalnya di Gramedia, di Cahaya Pineleng cukup banyak, tapi juga di Canisius Georgia, buku-buku saya. Selain itu juga artikel-artikel. Itu selalu saya minta maksi untuk meneliti, koreksi, dan segala macam kata-katanya. Kadang-kadang ada jadi aba, lalu dia koreksi dengan teliti itu. Memang benar, maksi seorang yang sangat total kalau bekerja, senang, gembira, dan sangat kreatif. Dan sebenarnya saya berpikir pada saat saya terima dia, sayang orang ini kerja di sini, nanti gajinya hanya pas-pasan. Honornya kasihan sekali. Tapi saya bilang ya di sini sebahagian adalah pengabdian. Tapi untuk hidup ya pas-pasan di KWI. Saya sangat realistis saya bilang. Dan ternyata maksi sampai akhir hidupnya bisa bekerja di KWI. Dan saya kira itu juga merupakan suatu ungkapan panggilan, pengabdian dari maksi, sehingga dia bisa begitu setia. Boleh dikatakan sejak tahun 96, 97, sampai akhir hidupnya, melayani konferensi Wali Gereja Indonesia. Jadi saya juga mendapat kesan bahwa dia sungguh-sungguh total kalau bekerja, gembira, kadang-kadang sangat bisa bekerja sampai larut malam ketika dia belum menikah. Saya tinggalkan kadang-kadang sampai larut malam bekerja tanpa henti. Ya, memang luar biasa kalau dia mengerjakan sesuatu total, apalagi saya bilang setelah itu nanti kita makan tenar rangsak dulu. Bahwa di Jalan Cemutiah dulu ada di dekat tim itu ada paling suka dia itu, pokoknya kita kerja dulu sampai gini, lalu sebentar lagi kita makan itu ikan mas kelapa gading atau apa itu di tim, atau juga di jalan ya dekat dari KWI itu makanan Manado ya. Dia juga suka makan, saya juga suka makan. Dan terakhir itu saya berjanji sebentar kalau sudah pandemi agak kita makan Polander di GI. Itu janji yang belum selesai. Saya sudah janji dengan dia sebentar lagi kita makan di Polander di GI. Dia sangat suka itu. Ya beres, bagus katanya. Ternyata dia makan Polander itu di rumah Bapa di surga. Jadi Ina, anak-anak semua, keluarga besar, kita semua kaget dan merasa sungguh-sungguh kehilangan
Sampai kadang-kadang kita melihat sekarang, selalu ingat itu Maksi, dan tidak percaya dia sudah mendahului kita begitu. Relatif masih muda, tapi begitu cepat dipanggil Tuhan. Semua orang kaget, orang yang kenal Maksi. Apaan sih? Jangan menghina lah. Juga dia dia memiliki dokumentasi yang sangat lengkap mengenai perjalanan, khususnya Komisi Liturgi KWI. Mungkin selama 25 tahun ini, selama dia di sana itu dokumen-dokumen ada pada Maksi semua itu, termasuk artikel-artikel dan tulisan-tulisan. Saya yakin orang sebaik Maksi pasti diterima Allah di surga. Keterlaluan Allah itu tidak terima orang begitu baik. Jadi saya merasa, ya oke, dia sudah mendahului kita. Saya merasa kok Tuhan panggil secepat itu. Tapi Tuhan mengatakan tugasnya dan panggilannya sudah selesai. Jadi kita harus menerima kenyataan itu. Jadi bersama Ina dan anak-anak dan keluarga besar, saya dan kita semua merasa kehilangan atas kepergian Maksi. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan selamat malam. Ya, terima kasih Pastor Yakubus Tarigan untuk sharingnya dan doanya untuk keluarga Ina. Setelah ini saya mengundang Pak Billy sebagai Wakil Ketua DPH Paroki Kemakmuran untuk memberikan sepatah kata di mana Maksi terakhir melayani di dalamnya. Silakan Pak Billy. Terima kasih. Selamat malam Indri, selamat malam Romo, Bruder dan teman-teman lainnya. Saya kenal Maksi itu memang baru 1 tahun, nggak sampai 1 tahun lah selama kepengurusan DPH yang baru. Nah, saya lebih kenal Ina lebih duluan, Ina lebih duluan. Sosok yang saya kenal Pak Maksi ini di pengurusan baru ini adalah seorang yang sangat rendah hati, ramah, dan organize, terstruktur, dan sangat liturgis, mengerti liturgi, berpengalaman memimpin rapat, juga narasumber yang baik. Jadi kami belajar banyak juga dari beliau. Kami kehilangan, sesungguhnya kami kehilangan teman, rekan, dewan. Setiap meeting kami itu di rapat BHK, kami juga suasana di rapat itu memang sering lucu gitu, ketawa-ketawa, jadi komunikatif dan tidak terlalu tegang gitu. Kami berdua juga mempunyai visi yang sama untuk pemberdayaan mengaktifkan orang muda lebih banyak berperan di gereja, baik di liturgis, komsos, ataupun di seksi-seksi lainnya. Karena kami juga percaya bahwa orang muda itu adalah tumpuan paroki kita. Jadi kami berusaha sedapat mungkin melibatkan lebih banyak orang muda dalam 3 tahun, selama 3 tahun kami membantu di Dewan Harian. Tidak banyak yang saya bisa katakan pada Pak Maksi, bahwa Pak Maksi adalah orang yang sangat positive thinking, bahwa semua kesulitan, semua rintangan, itu semuanya akan dapat kita selesaikan, dan semuanya rintangan itu akan lebih baik di masa mendatang. Terima kasih untuk kebersamaan untuk Pak Maksi atas kebersamaan kita bersama di Dewan Harian dan juga di Dewan Pleno. Kami mencintai Pak Maksi. Kami juga mendoakan untuk keluarga yang ditinggalkan agar tetap kuat dan tetap berkarya untuk Pak Maksi. Terima kasih, Ci Indri. Amin. Terima kasih Pak Billy, doanya dan supportnya.
juga buat Maksi dan keluarga. Yang terakhir mungkin saya mengundang satu lagi untuk sharing dari pihak keluarga ataupun teman, mungkin dari kita beri kesempatan kepada keluarga Maksi boleh hadir di sini untuk sharing atau menyampaikan sepatah kata. Silakan, mungkin ada Maya atau siapa yang mau mewakili pihak keluarga Maksi sebagai sharing kita yang terakhir malam ini ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mewakili keluarga, terlebih khusus dari keponakan Om Maksi. Saya terus terang mengikuti dari awal perkembangan kondisi kesehatan Om kami, Om Maksi, dari awal kejadian sampai pada saat dia dipanggil Tuhan. Kami merasa sangat terpukul ketika kami mendengar berita bahwa kecelakaan itu terjadi. Nah, dari hari pertama memang kebetulan saya juga bekerja sebagai perawat ICU di rumah sakit di Prof. Kando Manado, dan saya sangat mengikuti perkembangan kesehatan dari tim dokter ICU di Rumah Sakit Royal Taruma hampir setiap hari, baik pagi, siang, sampai malam. Saya mendapatkan kondisi yang dialami oleh Om Maksi. Terus terang kami keluarga selalu mendukung di dalam setiap doa kami bersama, dan juga yang dilaksanakan oleh teman-teman umat bersama dengan Romo di Paroki BHK. Seperti yang Tante Ina sudah sharing tadi, itulah yang sudah dialami perkembangan mujizat-mujizat yang pernah dialami oleh Om Maksi. Dan kami sendiri sebagai keluarga merasa sangat terpukul dan sangat kehilangan, walaupun Om Maksi memang terakhir datang ke Manado itu pada saat meninggalnya oma kami, Oma Kori atau maminya Om Maksi. Nah, itulah pertemuan terakhir bersama dengan keluarga kami yang ada di Manado. Nah, mungkin ada rencana akan ke Manado lagi, tetapi karena kondisi pandemi sehingga tidak bisa bertemu lagi dengan keluarga di Manado. Jadi memang kami merasa sangat kehilangan. Bahkan sampai saat ini pun kalau kami melihat gambar seperti video yang sudah di-sharingkan Yohan tadi, benar-benar merasa bahwa Om Maksi itu masih ada. Dengan senyuman yang khas, itu memang sangat membekasi hati kami sebagai keluarga. Dan juga walaupun jarak yang begitu jauh, tetapi ikatan cinta kasih antara saudara bersaudara itu tetap ada. Karena terus terang, Om Maksi adalah satu pribadi yang sangat baik. Hampir tidak pernah kami mengenal dia marah atau mempunyai persoalan dengan keluarga. Perhatian kepada kakak beradik, keponakan-keponakan luar biasa. Bahkan sering kalau ada yang mau pulang ke Manado, pasti akan menitipkan sesuatu untuk diberikan.
baik itu oleh-oleh buat kakak beradik ataupun ponakan-ponakan yang ada di Manado. Begitu juga kalau kami ke Jakarta, kakak beradik atau siapa saja yang ke Jakarta pasti selalu bertemu dengan beliau. Bahkan pernah saya mengadakan pelatihan waktu tahun 2016 kemarin itu selama 3 bulan di RSCM ICU. Saya harus mengadakan pelatihan selama 3 bulan dan baru itu saya ke Jakarta. Luar biasa perhatian yang diberikan. Dengan kesibukan kerja dari Om Maksi, waktunya yang sangat padat, tetapi beliau masih menyempatkan diri dan waktu untuk bertemu dengan saya, memanggil saya bertemu dengan keluarga Om Maksi, sempat dikenalkan dengan Oma, juga dengan kakak beradik dari Tante Ina. Luar biasa kebaikan hati yang boleh saya rasakan saat itu, dan itu semua karena Om Maksi, dia tidak membeda-bedakan, dia membuat semua sama. Makanya dalam berteman pun, dalam bergaul pun, ya begitulah orangnya, tidak memilih-milih teman, siapa saja pasti akan akrab ketika dekat dengan Om kami, Om Maksi, karena mempunyai kebaikan hati yang tulus dan perhatian yang begitu besar, sehingga memang kami merasa sangat kehilangan. Om Maksi itu termasuk salah satu saudara kami yang selalu istilahnya terupdate, karena begitu pedulinya kepada keluarga, apa saja yang dialami oleh keluarga besar, baik itu di sebelah keluarga besar Paat maupun keluarga besar Rumokoy, kami mempunyai satu kerukunan. Malah kejadian yang di Manado kadang kami tahu sendiri dari Om Maksi yang jauh di Jakarta. Karena dia saking pedulinya, walaupun jarak, dia tetap merasa dekat dengan kami. Terupdate terus berita, baik lewat grup WhatsApp maupun lewat Facebook. Sehingga kami selalu beristilah bahwa memang nyanda rame kalau nyanda ada Om Maksi. Karena terkesan sekali. Kalau ada acara keluarga, kalau Om Maksi ada, pasti memang suasana mencair dan sangat berbeda. Karena dia suka foto-foto, suka mengambil momen yang memang kadang menurut kita, aduh, cuma begini, tetapi menurut Om Maksi itu sangat terkesan bagi dia. Makanya kami juga merasa sangat kehilangan. Kadang berpikir, ya sudah tidak ada lagi Om Maksi yang kalau kita acara sudah tidak ada lagi yang mau foto-foto, mau cerita, mau sharing atau apa. Nah, saking baiknya kebaikan-kebaikan yang kami alami, bahkan saudara-saudara kami yang sebelah Rumokoy maupun sebelah Paat, walaupun jauh, ada yang sudah tinggal di luar Manado, baik pun di Jakarta, itu di grup kami itu memberikan 1 juta doa, baik itu bantuan doa, dana atau apa saja yang kami berikan buat Om Maksi. Karena itulah yang kami rasakan. Kami belum siap, bahkan merasa bahwa kenapa secepat ini. Tetapi berbalik dari itu semua, kami meyakini bahwa apa yang Tuhan sudah buat itu adalah yang terbaik. Dan Tuhan tidak memberikan cobaan yang melampaui kekuatan kita manusia. Dan saya selalu
Tante Ina selalu sharing ke saya. Tante Ina memang orang yang sangat kuat. Tetapi saya merasa bahwa Tante Ina hatinya benar-benar sangat kehilangan. Karena Tante Ina itu banyak sharing dengan saya. Dan saya melihat. Dan saya selalu mengatakan bahwa Tante Ina harus kuat. Yakin apa yang Tuhan buat ini adalah yang terbaik. Dan pasti ada rancangan indah di balik semua yang dialami oleh keluarga. Cuman yang memang kesedihan kami yang tidak bisa bertemu dengan Om Maksi karena situasi pandemi yang harus memisahkan kita. Kakak beradik sangat ingin sekali berada bersama-sama di samping Om Maksi, di samping Tante Ina dan anak-anak, tetapi karena keadaan yang membuat kami harus menyaksikan peristiwa iman hanya lewat sebatas layar handphone atau layar laptop. Tetapi kami yakin doa-doa dari kami keluarga dan dari para romo, para suster, rekan-rekan Om Maksi, sahabat, handai taulan, kenalan semuanya, itu akan menghantarkan Om Maksi menuju ke tempat peristirahatan yang penuh keabadian di surga. Saya kira hanya itu ungkapan hati, ungkapan terima kasih kami dari keluarga yang ada di Manado. Kami tak dapat membalas kebaikan hati dari Bapak Ibu, para romo, semuanya yang hadir dari mengikuti perkembangan dari kejadian kecelakaan sampai saat dipanggil Tuhan, bahkan sampai pada saat pemakaman. Kami melihat begitu banyak yang mengikuti via Zoom. Kami tidak dapat balas semua kebaikan hati dari Bapak Ibu sekalian, para romo, tetapi kami selalu berdoa semoga kita semua di dalam lindungan Tuhan, diberikan kekuatan dan kesehatan dan diberkati di dalam setiap tugas pekerjaan bahkan pelayanan kita. Terima kasih semuanya dan kebaikan teladan dari Om Maksi akan selalu terpatri dan selalu akan tertanam di dalam hati kami. Terlebih pesan kami buat Tante Ina, buat Iwan dan Laura, walaupun Om Maksi sudah pergi jauh, tetapi hubungan kita sebagai keluarga tetap terjalin terus. Dan buat Tante Ina tetap kuat selalu. Masih ada kami keluarga yang terus mendukung Tante Ina, dan buat Iwan dan Laura, ikutilah teladan papamu, papi kamu yang begitu banyak dikenal orang karena perbuatan baiknya, dan semoga kita semua selalu diberkati. Mungkin sudah terlalu panjang, tetapi memang baru kali ini kami memberikan satu kesaksian mewakili keluarga dari Manado, karena waktu hari kematian sudah diminta kesempatan, tetapi memang belum siap. Dan ini memang ada rasa kurang kalau kami tidak menyampaikan isi hati kami dari keluarga dari Manado. Terima kasih semuanya, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Maya. Semoga persaudaraan kita tidak akan pernah berakhir ya. Kita tetap bersaudara ya Maya ya. Tante. Oke. Mungkin kita sampai di penghujung acara. Ya para romo, Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudara
Begitu banyak hal yang sudah kita dengar dari para romo tadi dan juga dari keluarga Maksi malam ini. Semuanya tentunya memperkuat dan meneguhkan iman kita sama keluarga yang sedang berduka. Melihat begitu banyak kehadiran dan perhatian yang diberikan dari para romo, keluarga, sahabat-sahabat Maksi, saya yakin dan percaya Maksi pasti sedang tersenyum. Seperti yang biasa kita lihat wajahnya yang selalu gembira. Selalu Maksi itu fotonya selalu tersenyum gembira. Masih saat ini juga Maksi sedang tertawa melihat banyak perhatian yang diberikan. Melalui doa-doa kita dalam perayaan Ekaristi, kita juga yakin akan menolong Maksi dalam perjalanannya menuju Lomba Bapa yang memberikan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan. Kami keluarga juga mohon kiranya para romo dan semua sahabat boleh berkenan selalu menyisikan nama Maksi dalam setiap doa-doa, romo-romo, Bapak Ibu, teman-teman, dan keluarga. Dalam setiap doa yang kita panjatkan, boleh kita menyisipkan nama Maksi, agar Maksi sampai ke rumah Bapa. Dan tentunya cinta, perhatian, dan dukungan dari Romo, Bapak Ibu, teman, menjadi kekuatan yang besar bagi Ina, Yohan Laura dalam menjalani kehidupannya. Tentunya kita juga akan selalu mendoakan mereka. Kiranya Tuhan Yesus selalu berjalan bersama mereka, menolong dan memberkati mereka. Yang seperti yang saya sampaikan tadi, untuk Ina, Yohan Laura, tetap kuat, karena kami mencintai kalian dan selalu ada untuk kalian. Nanti terakhir kita akan lantunkan satu lagu yang indah untuk Maksi, sebelum Bapak Ibu live, nanti boleh kita dengarkan satu persembahan lagu indah untuk Maksi yang kita cintai. Dengan demikian, berakhir sudah pertemuan kita malam ini dalam misa memperingati 7 hari meninggalnya saudara yang cintai Maksi Paat. Kita akan bertemu kembali dalam peringatan 40 hari kepergian Maksi di bulan September yang akan datang. Masih secara online dan via Zoom, di mana link Zoom akan diinfo. Kemudian sudah ada. Sekali lagi terima kasih atas nama keluarga, kepada Pastor Marcel, kepada pastor-pastor, romo-romo semua yang hadir, kepada Bapak Ibu, sahabat semua, teman-teman, sahabat setia Maksi, keluarga, teman-teman dari komunitas manapun, dari keluarga manapun, terima kasih atas dukungan, atas kehadirannya, atas perhatian dan doa-doanya. Tetap jaga kesehatan, semoga Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih, sampai jumpa. Sampai kita akan mendengarkan satu lantunan lagu yang indah dari Nia dan Randy untuk Maksi.
to take away my sin. Dancing my soul, my Savior, God to thee. How great thou art, how great thou art. Dancing my soul, my Savior, God to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. Terima kasih Nia, terima kasih Randy, terima kasih semua yang sudah membantu. Terima kasih untuk Bro Billy yang menyediakan Zoom. Terima kasih Rudi yang juga ketua lingkungan yang selalu mensupport. Terima kasih luar biasa. Ini ya Randy ya, terima kasih Indri yang luar biasa. Bro Billy yang menyediakan Zoom malam ini terserah untuk teman-teman Tresia juga semua yang hadir. Terima kasih semuanya. Silakan kalau ada Bapak Ibu yang menyapa, saling menyapa. Terima kasih Romo Steve.